Audio Jungle. Peringatan HUT Kabupaten Nganjuk yang biasanya digelar boyong dari Mrebek ke Kota Nganjuk membuat masyarakat menilai HUT Nganjuk adalah boyong. Karena saat ini yang dilakukan pemerintah daerah dalam memperingati HUT Nganjuk adalah melakukan boyong. Ternyata hal itu merupakan penilaian yang salah karena peringatan HUT dan boyong merupakan agenda berbeda. Sesuai prasasti Anjuk Ladang, peringatan HUT Nganjuk bermula di situs Candi Lor pada tanggal 10 April 937 Masehi dengan kegiatan Manusuksima. Sedangkan boyong dari Mrebek ke Kota Nganjuk terjadi pada tanggal 6 Juni 1880 sesuai SK Belanda. Hal inilah yang ingin diluruskan para budayawan supaya masyarakat Nganjuk mengerti peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Sukadi, salah satu budayawan Nganjuk, menjelaskan peringatan HUT Nganjuk seharusnya diisi kegiatan Manusuksima seperti yang dilakukan para budayawan tadi dan ditempatkan di situs Candi Lor sebagai cikal bakal Anjuk Ladang. Kegiatan saya hari ini sebenarnya kegiatan tunggal, tapi tadi tiba-tiba ada dari simpatisan lain dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk dan didukung oleh beberapa komunitas seperti pemuda bentang dan seniman ya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Memang kami sengaja untuk tidak mengundang mereka karena kondisi pandemi seperti inilah. Kegiatan kami hari ini tadi secara mendadak itu dilakukan yang namanya prosesi Manusuksima yang seperti tadi, yaitu proses upacara penetapan sima yang pernah terjadi di situs ini, yaitu tepatnya di barat candi itu, yang Candi Lor itu yang disebut dengan Manusuksima. Prosesinya seperti itu. Ini adalah acara inti. Itu sebagaimana tertera di dalam isi prasasti Anjuk Ladang. Jadi di sini sebenarnya saya akan menyatakan sikap kepada Forpimda Nganjuk bahwa HUT Nganjuk itu bukan boyong. Boyong bukan HUT Nganjuk. Karena setting waktunya sangat berbeda, rentang jauh hampir 1000 tahun antara kedua peristiwa itu. Kalau HUT Nganjuk itu tahun 937 Masehi, tanggalnya 10 April sebagaimana tertera di dalam isi prasasti, yaitu yang berisi tentang penetapan sima Anjuk Ladang. Situsnya ya di sini Candi Lor, dengan kegiatan seperti tadi adalah Manusuksima. Sedangkan kalau boyong itu setting waktunya 6 Juni 1880 sebagaimana SK dari Belanda. Tempatnya ada di Mrebek. Pada saat itu terjadi perpindahan pemerintahan, pusat pemerintahan dari Kabupaten Mrebek ke Kota Nganjuk, belum sebagai Kabupaten Nganjuk, belum. Karena Kabupaten Nganjuk itu terjadi 1 Januari 1929 berdasarkan Stadblad Belanda nomor 310 9 Agustus 1928. Ini yang perlu dicatat. Jadi di sini ada 3 peristiwa besar itu. Maka saya minta kepada pemerintah daerah untuk merevisi kegiatan itu biar tidak salah-salah terus. Karena image masyarakat ketika melihat HUT Nganjuk itu seperti boyongan. Bahkan di media sosial juga begitu. Pada saat menaikkan HUT Nganjuk, gambarnya Candi Pari yang ada di Mojokerto dan Roro Kuning. Nah, ini kan tidak nyambung. Padahal ini adalah image yang bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Padahal ini salah. Makanya boyong visualnya ya harus Candi Lor. Paling tidak ada Candi Lor, ada prasasti Anjuk Ladang, ada kegiatan Manusuksima seperti tadi. Kalau boyong timingnya 6 Juni 1980 itu
dilaksanakan setiap tahunnya ya 6 Juni itu settingnya dari Berbek ke Nganjuk sudah benar. Jadi biar sama-sama begitu loh maksud saya itu. Jadi sejarah boyong itu juga terangkat karena Berbek mau tidak mau punya sejarah besar juga terhadap perjalanan kesejarahan di Kabupaten Nganjuk. Sindok dan Anjuk Ladang ini juga punya kesejarahan yang luar biasa sebagai penyambung wangsa. Kalau tidak ada peristiwa besar di Nganjuk, wangsa-wangsa selanjutnya ini tidak ada. Tidak ada wangsa Isana, tidak ada Kauripan, tidak ada Kediri, tidak ada Singosari, tidak ada Mojopahit dan seterusnya. Karena di sini dulu. Artinya pemerintah salah menentukan tanggal dalam hal ini. Kalau menentukan tanggal tidak. Itu sebagaimana tahun 1993 pada saat ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk pada waktu itu memang untuk menggali hari jadi Nganjuk. Ada seorang narasumber itu mengatakan kalau mengangkat hari jadi Nganjuk dasarnya ya penanggalan tertua, prasasti ini sudah betul. Dan menyebutkan lagi kalau mengangkat hari jadi Kabupaten Nganjuk sumbernya adalah SK Belanda. Itu yang jadi perlu diluruskan. Apakah berarti selama ini ada salah kaprah dalam peringatan sejarah di Nganjuk ya? Salah kaprahnya hanya visualnya mas, karena visual ini justru menggambarkan. Ibarat saya memakai belangkon ini kan sesuai sejarah kan benar seperti ini. Supaya kita coba kalau kita balik seperti ini. Ini salah kaprah. Ini terjadi sama dengan HUT Nganjuk divisualkan dengan boyong. Itu salah kaprah. Salah kaprahnya hanya pada visual. Kalau itu dipisah, itu akan menjadi lebih indah. Sama setting waktunya, setting perayaannya, kegiatannya ya mengambil dari isi prasasti. Nah, di HUT Nganjuk ini tidak mengambil visualnya adalah boyong, sehingga kesan yang terjadi ketika ada perayaan HUT Nganjuk dia mengatakan adalah boyong, padahal itu adalah sangat berbeda sekali. Budayawan berharap pemerintah daerah dapat memahami makna HUT dan makna boyong sehingga masyarakat mengerti sejarah di Kabupaten Nganjuk dengan benar. Dari Loceret, Kabar Nganjuk melaporkan.